semuanya, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di GPKDI Tabernakel Kasih. Kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan karena ada tertulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita adalah suatu perintah Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, hendaknya kita senantiasa bersukacita karena Tuhan telah memberikan kita kegirangan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari kita mau bersukacita, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Sekali lagi kita mau puji Dia. Katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah. Mari kita terima minyak baru. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi kita mau terima janji Allah bagi kita, umat yang berdoa. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan
terbaik untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Tuhan memberi kita kegirangan karena Ia sangat sayang pada kita. Ia adalah Bapa kita yang kekal. Ia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Dia. Kita mau panggil Dia Bapa. Mari setiap dari kita, setiap pribadi kita datang secara personal pada pagi hari ini kepada Bapa. Panggil Dia Bapa. Dia mau dipanggil Bapa dan Dia menyayangi kita. Oleh karena itu mari sembah Dia. Kita mau katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Ia mengasihi setiap kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil Dia Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita mau datang kepada Dia. Panggil Dia Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa sayang anaknya,
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Siapakah kami Tuhan? Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Siapakah kami Tuhan? Kau jadikan kami biji matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti Bapa Mari kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi. Mari sekali lagi rasakan kasih Bapa. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
bagiku. Mari katakan dengan penuh iman. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi, hari depan. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, ini yang kami percaya Tuhan. Ini bukan sekedar nyanyian Tuhan, tapi ini adalah pernyataan iman kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hari depan, hari yang indah itu yang akan Kau berikan kepada kami. Rancangan-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Jalan-Mu adalah yang terbaik. Rencana-Mu bukanlah seperti rencana kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, pada pagi hari ini kami mau percaya pada rancangan Tuhan saja. Kami mau percaya pada hari depan yang Engkau akan berikan kepada kami. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Tuhan. Engkau terus memegang tangan kami. Engkau menuntun kami melewati setiap musim kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersyukur. Terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang bebas berkarya Tuhan di tempat ini. Roh Kudus Tuhan yang menguasai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersuka cita. Kita tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, gunung batu kita, kota benteng kita, dan penolong kita. Oleh karena itu mari kita mau bersuka cita. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Sekali lagi kita memuji Dia. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Katakan bahwa Tuhan juga kota benteng kita, amin, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia,
perisaiku, tempat perlindungan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya akan Dia. Amin. Perlindungan. Mari jemaat Tuhan yang percaya. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan. Yang Sekali lagi, aku percaya, aku percaya. aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, kota benteng kita, dan gunung batu kita. Haleluya, amin. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu khawatir apapun yang kita alami. Walau kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, walau kita tidak dapat mengerti apa rencana Tuhan, tapi kita percaya Ia adalah gunung batu, kota benteng keselamatan kita. Ia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita sembah Dia pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, walau aku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku akan tetap memandang padamu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita sembah Dia. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
ku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. katakan walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat, amin Yesus, semua rencanamu Tuhan, namun kami tetap percaya Tuhan. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mari kita bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan, walau kita melihat. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Haleluya.
Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan dengan penuh iman, takkan pernah terlambat Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, lebih dalam lagi katakan, tidak pernah terlambat Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terbaik darimu, haleluya. Yesus, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Engkau yang tahu apa yang terbaik untuk setiap apapun yang Engkau inginkan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Engkaulah segalanya. Engkau adalah yang memimpin setiap langkah hidup kami setiap hari kemanapun kami melangkah. Dan Tuhan tolong terus pegang tangan kami untuk kami terus hidup seturut dan sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami siapkan hidup kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dididik, kami mau diajarkan, kami mau diarahkan oleh Tuhan. Dan urapi secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi berkat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Pak Jokowi memberikan informasi kepada kita semua bahwa kita ini akan masuk di dalam pemilihan umum yang berada di dalam situasi buruk dari perekonomian dunia. Ada situasi buruk yaitu di dalam bidang ekonomi global karena ada 14 negara yang sudah sedang diurus oleh IMF, International Monetary Fund, yang
akan memberikan hutang kepada 14 negara. Dan berikutnya yang menyusul akan ada 66 negara di dunia ini yang rentan juga akan berhutang kepada IMF. Berarti perlu ditolong ekonominya. Tetapi puji Tuhan Indonesia tidak termasuk di semuanya karena Indonesia saat ini memiliki kondisi perekonomian yang baik. Tapi situasi buruk ini ada di dalam dunia dan biasanya kalau di tahun-tahun masa-masa yang lalu situasi buruk perekonomian dunia itu akan tidak jauh, akan mempengaruhi Indonesia juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan jaga Indonesia demikian rupa, hasil kerja pemerintah yang luar biasa sehingga Indonesia saat ini boleh tidak ada pada situasi buruk. Situasi buruk ini bisa macam-macam, dari tingkat dunia sampai dengan tingkat pribadi kita masing-masing, termasuk tingkat anak-anak. Ada situasi buruk yang berbeda satu dengan yang lain. Situasi buruk seseorang mungkin tidak buruk buat orang lain. Tetapi buat yang mengalaminya itu adalah situasi buruk yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana ketika Saulus, seorang penganiaya gereja Tuhan pada waktu itu bertobat. Dan dia berusaha untuk dipakai oleh Tuhan, mengabarkan Injil, tetapi dia menghadapi situasi yang buruk. Karena orang-orang Yahudi itu masih dendam pada Saulus yang membunuh banyak bangsanya sendiri, khususnya yang percaya Tuhan Yesus. Dan mereka yang sudah menjadi orang-orang percaya pada Tuhan Yesus tidak bisa percaya kepada Saulus. Itulah manusia ya. Manusia seringkali buat memaafkan saja mengampuni sulit. Apalagi buat melupakan kesalahan. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mengampuni dan melupakan kesalahan. Ya, forgive and forget kalau Tuhan. Kalau manusia bisa forgive saja lumayan. Apalagi ya kalau forgive-nya sungguh-sungguh, enggak cuma di mulut. Tapi ini adalah suatu situasi buruk yang dihadapi oleh Saulus yang pada waktu itu baru mulai pelayanannya. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 25. Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai dengan 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Suatu hari Saulus berada dalam situasi buruk. Karena orang-orang Yahudi di Damsyik berencana untuk membunuhnya. Yang berencana membunuh Saulus ini bukan orang-orang Romawi, tapi orang-orang Yahudi di Damsyik tempat saat itu Saulus berada. Pada ayat 23 tadi mengatakan beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Jadi ada rencana pembunuhan. Serius ini, berarti situasi yang buruk. Saulus tahu rencana itu, tapi dia tidak bisa meninggalkan Damsyik. Karena semua gerbang kota dijaga, dikatakan pada ayat 24 begitu. Oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Jadi Saulus sudah tahu. Kalau tahu maksud jahat berarti dia akan lebih tegang, lebih stres lagi dengan situasi buruk ini. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Jadi sudah ditarget betul-betul. Pertanyaannya mengapa Allah tidak melakukan mujizatnya ya untuk menyelamatkan Saulus? Saulus ini kan sekarang sudah bertobat, sudah dipakai oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan bisa lihat hatinya Saulus. Tapi mengapa tidak ditolong oleh Tuhan? Bahkan untuk menyelamatkan Saulus ini pada ayat 25
dilakukan satu tindakan yang ya tidak biasa, bahkan membuat ya malu sebetulnya, karena Tuhan bisa melakukan yang jauh lebih hebat untuk menyelamatkan Saulus. Tapi di sini Tuhan hanya memberi ide untuk menyelamatkan Saulus dengan menurunkan dia dari tembok kota dalam keranjang pada malam hari. Kita tahu bahwa kota-kota pada zaman itu tuh bertembok tinggi untuk melindungi kota itu dari musuh. Nah, Saulus diturunkan dari ketinggian tembok itu dengan di dalam keranjang yang diulur begitu. Padahal dia adalah seorang ya yang dipakai sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok diam saja? Kadang-kadang mungkin kita juga berhadapan dengan situasi buruk di mana kita sudah berdoa, tapi tidak ada perubahan. Kita sudah berdoa meminta, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita mengharapkan apa? Mujizat. Tapi mujizat tidak kunjung datang. Padahal seringkali mungkin di dalam hidup kita yang lalu-lalu kita mengalami mujizat Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa, orang lain yang kita doakan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kali ini situasi buruk ini mencekam, menakutkan, serius. Mereka akan membunuh Saulus. Bukan akan menganiaya atau mengusir Saulus, tapi akan membunuh Saulus. Itu serius sekali. Dalam kondisi yang serius ini Saulus tahu. Sehingga betul-betul lengkaplah stres yang ada di dalam diri Saulus. Mengapa hal ini kok diizinkan Tuhan? Bukankah mudah buat Tuhan untuk melakukan sebuah mujizat melepaskan Saulus? Misalnya orang-orang penjaga gerbang itu semua dibutakan matanya, lalu Saulus bisa jalan keluar dengan luar biasa. Itu menjadi kesaksian pasti, menjadi suatu kesaksian yang dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kenapa kok diturunkan dari atas tembok dalam sebuah keranjang? Apakah ini bisa dijadikan kemuliaan buat nama Tuhan? Apakah bukan pegawainya Tuhan seolah-olah sudah tidak mampu ditolong lagi oleh tuannya? Tapi kita perlu belajar di sini. Dalam situasi buruk ada berkat Tuhan. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara tahu, ketika pisau itu tumpul, maka saudara harus mengeluarkan tenaga lebih besar untuk memotong sepotong daging. Tapi ketika pisau itu tajam, saudara akan mudah memotongnya. Itu sebabnya pisau operasi dokter, wah itu kalau buat masak ini sekali ya, tajam sekali pasti pisau operasi. Tapi bagaimana proses besi tadi atau logam tadi bisa menjadi runcing, bisa menjadi tajam? Itu karena diasah. Dan proses pengasahan itu adalah sebuah proses pembuangan. Dibuang sebagian sehingga bagian itu bisa begitu tipis dan begitu tajam. Ada berkat Tuhan dalam kandungan situasi buruk. Situasi buruknya adalah besi itu atau logam itu harus diasah dan diasah, dikikis habis. Dibuang bagian-bagian yang membuat dia tidak tajam. Sampai dia betul-betul tajam, dirasakan belum tajam, lagi. Itu situasi buruk buat si logam itu. Tapi ada berkat Tuhan yang luar biasa di dalam situasi buruk. Dalam situasi buruk seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang ditajamkan. Artinya ditingkatkan kualitas kepribadian kita oleh pihak lain. Pisau tadi, besi tadi, logam tadi ditajamkan oleh logam. Sehingga dikatakan tadi di sana besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika Tuhan mengizinkan orang menajamkan saudara, itu mungkin menjadi situasi buruk. Yang ingin rasanya saudara cepat kabur dari sana. Itu adalah zona buruk yang bukan zona tidak enak lagi, sudah zona buruk yang ingin saudara tinggalkan segera. Tapi ingat ada berkat Tuhan dalam kandungan situasi buruk. Sehingga jangan berputus asa dan jangan meninggalkannya. Jangan pindah kos ketika di dalam kos itu ada situasi buruk.
Jangan pindah sekolah ketika di sekolah itu ada situasi buruk yang sedang menajamkan saudara. Jangan pindah kampus. Jangan pindah kerja, jangan pindah kantor ketika ada situasi buruk yang saat itu sedang Tuhan izinkan menajamkan saudara. Artinya meningkatkan kualitas kepribadian saudara. Jangan tinggalkan berkat di sana. Jangan tinggalkan ketika orang menajamkan sesamanya, ketika orang menajamkan saudara. Saudara mungkin masih tumpul, saudara mungkin masih tumpul pribadinya. Kualitas kepribadian kita harus ditingkatkan pada saat ditajamkan. Jangan pindah gereja ketika di gereja itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menajamkan jemaatnya. Jangan pindah pasangan hidup ketika pasangan hidup sedang dipakai Tuhan untuk menajamkan saudara. Pindah pasangan hidup itu berarti ya ganti pacar, mungkin ganti lebih serius lagi ganti suami atau ganti istri. Jangan. Tuhan berkuasa melepaskan saudara dari situasi buruk itu. Percayalah Tuhan bisa melepaskan saudara dari situasi buruk yang ada di komunitas kecil saudara. Mungkin di tempat kos saudara, tempat tinggal saudara, lingkungan hidup saudara, daerah perumahan saudara, tempat lingkungan kerja saudara, lingkungan pelayanan saudara. Tuhan bisa hentikan situasi buruk itu dengan kuasa Tuhan dengan sangat mudah. Tapi ketika Tuhan tidak melakukan hal itu seperti kepada Saulus, percayalah Tuhan sedang menajamkan saudara. Tuhan sedang menajamkan saudara. Tuhan sedang meningkatkan kualitas pribadi saudara. Tuhan sedang mendewasakan rohani saudara. Saudara tidak menjadi orang yang cengeng lagi. Yang gampang menyerah. Gampang putus asa. Gampang meninggalkan ini zona sudah enggak enak nih. Ini sudah toksik ini. Saya mau pergi aja dari sini. Ini kok gelap semua ya. Kok cuma tinggal saya sendirian. Cahaya yang terang. Saudara lupa mungkin bahwa saudara sengaja ditaruh tempat yang gelap. Supaya saudara bisa menerangi tempat itu. Bukan tempat itu yang menggelapkan saudara. Jangan menyerah. Ketika saudara harus menjadi sejumput garam yang bertugas memberi rasa kepada satu sub kuali besar. Berarti saudara dipercaya mampu untuk menjadi terang dan menjadi garam di sana. Saudara sedang berfungsi sebagai alat Allah. Tapi saudara juga sedang dibentuk oleh Allah sendiri. Melalui semua bantuan orang-orang yang menajamkan saudara. Sehingga jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih kepada mereka yang sudah membenci kita. Berterima kasih kepada mereka yang sudah membuli kita. Berterima kasih kepada mereka yang sudah memfitnah kita. Oh, fitnah itu luar biasa. Sangat kejam. Fitnah itu apalagi zaman sekarang ya. Fitnah itu bisa punya jejak, istilahnya jejak digital. Sehingga fitnah tahun kapan bisa jadi sampai hari ini. Oh, luar biasa. Kemarin saya dapat satu berita ya tentang perkembangan AI ya. Saudara tahu AI ya, Artificial Intelligence ya. Yang bisa mengubah wajah orang, bisa mengubah suara orang dan sebagainya. Ini lebih sadis. Anak umur 9 tahun yang difoto atau direkam videonya oleh orang tuanya, ditaruh di medsos, itu diambil video atau fotonya anak itu. Terus wajah dan sebagainya oleh AI dibuat menjadi dewasa. Menjadi umur 18 tahun. Padahal dia umur 9 tahun. Umur 18 tahun, suaranya juga diubah tapi berasal dari suaranya anak itu asli. Ke 18 tahun kira-kira seperti apa. Lalu di hasil AI anak ini umur 18 tahun, padahal anak ini masih umur 9 tahun. Itu difitnahkan macam-macam hal. Yang paling mudah ya fitnah sehubungan dengan ya dunia kotor seksual. Terus diancamkan, kalau tidak mau bayar saya sebarkan. Padahal anak ini umur 9 tahun. Fitnahnya seolah-olah dia umur 18 tahun hari ini. Dan itu mau disebarkan
kalau nggak mau bayar, itu masih nggak seberapa. Oke lah dibayar sama orang tuanya, mungkin orang tuanya kaya, oke. Tapi setelah itu bukan berhenti di 9 tahun, betul-betul umur 20 tahun. Kembali tayangan tadi ditayangkan, ayo mau bayar lagi enggak? Kalau enggak bayar lagi ini saya sebarkan. Dan AI-nya anak itu sudah didewasakan menjadi umur 20 tahun. Cocok kan? 20 tahun kan? Tadi kan 18 usia AI-nya dia. Mau sampai kapan? Setelah itu bisa dikarang macam-macam hal. Nanti ketika anak ini umur 50 tahun, misalnya benar-benar 50 tahun AI-nya dia diganti lagi. Sebagai orang umur 50 tahun dan mempunyai satu skandal yang lain lagi. Padahal semua itu fitnah. Fitnah zaman dulu cuma omongan. Fitnah zaman dulu lewat omongan. Kalau fitnah zaman sekarang, bisa lewat sosmed, bisa lewat berita-berita yang dikarang, dibuat dengan sangat mudah. Meretas handphone kita, meretas komputer kita, itu oleh orang ahli, itu hitungannya detik, enggak sampai menit hitungannya. Dan semua data saudara diambilnya. Orang seringkali bingung masalah bank. Data bank diambil, nanti uang dicuri dan sebagainya. Memang betul sih. Tapi itu kan cuma hari ini. Uang saudara dicuri hari ini ya sudah, buang aja handphone saudara yang diretas itu, cari uang lagi, taruh di bank lain atau gimana lah. Lebih hati-hati, selesai kan? Tapi kalau tadi saya cerita soal AI, bisa berlanjut sepanjang umur anak ini. Saudara bisa bayangkan. Enggak ada masalah apa-apa. Tapi akhir zaman ini, kuasa kegelapan bekerja dengan dahsyat luar biasa untuk akhir zaman. Fitnah. Tapi jangan lupa, kita perlu berterima kasih kepada mereka yang fitnah saudara. Sebab kalau Tuhan izinkan itu terjadi, fitnahan itu berarti kita sedang ditajamkan. Ditajamkan oleh orang yang fitnah kita. Saudara mungkin ditinggalkan oleh orang lain. Ketika saudara membutuhkan pertolongan, saudara ditinggalkan oleh orang lain. Pernah ada peristiwa di RT tempat saya itu ada tetangga yang meninggal dunia sehingga orang-orang pada bantu semua ngangkut-ngangkut barang di dalam untuk menjadi rumah duka di rumah itu. Meja besar itu diangkut berlima orang, beratnya luar biasa. Terus yang satu, aduh ini saya nggak bisa nahan, saya kebelet mau ke toilet sebentar. Di tengah ngangkut ini ditinggal, langsung bruk, beratnya luar biasa. 5 orang ngangkut sudah cukup berat, ini yang satu meninggal. Kadang-kadang kita punya beban jadi ringan kalau kita angkut sama-sama. Tapi ketika di tengah jalan, yang satu ini sudah merasa, ini toksik ini ngapain nyiksa saya, ini situasi buruk buat saya perlu meninggalkan situasi buruk ini. Caw saja dia. Setelah dia pergi, saudara mungkin sakit hati, mungkin saudara kecewa, mungkin saudara terdorong untuk maki-maki dan sebagainya. Jangan bodoh. Kita harus mengucap syukur sama dia. Terima kasih kamu sudah meninggalkan ini. Berarti apa? Berarti kita sedang ditajamkan. Jangan lupa berterima kasih pada mereka yang menghakimi. Orang kan suka menghakimi. Lupa kesalahannya sendiri, tapi menghakimi kesalahan orang lain dengan mudah. Menghakimi saudara menghakimi kita, menghakimi saya. Jangan lupa berterima kasih pada mereka. Jangan lupa berterima kasih pada orang-orang yang menghujat kita. Karena apa? Karena itu semua adalah penajaman. Jangan lupa untuk berterima kasih pada mereka yang menjegal kita. Kita berusaha saja mungkin bisa gagal, apalagi kalau dijegal. Tadi mereka menjegal kita dalam bisnis, dalam usaha, di dalam menjegal kita di dalam kebahagiaan rumah tangga, menjegal kita di mana saja. Jangan lupa berterima kasih bagi mereka yang menusuk saudara dari belakang. Mengkhianati saudara. Dia berkhianat. Jangan marah sama orang yang berkhianat, itu tuh hak mereka berkhianat. Saudara mungkin katakan, ya enggak boleh dong dia berkhianat. Memang enggak boleh, tapi mereka mau berkhianat itu free will-nya dia. Kenapa saudara menyalahkan dia? Juga enggak bisa kita nyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa engkau biarkan? Tuhan tahu kan saya mau ditusuk dari belakang. Kenapa kok Tuhan biarkan? Tuhan izinkan Saulus turun dari tembok kota pakai keranjang loh. Itu sama sekali tidak ada keren-kerennya. Yang keren itu kalau Tuhan butakan orang sekota itu dan Saulus jalan. Nah itu baru keren. Tapi Tuhan menyelamatkan Saulus. Ditambah dengan bonus. Bonusnya apa? Menajamkan.
Itu pengalaman buat Saulus dengan luar biasa. Banyak hamba Tuhan di dunia ini, tapi tidak semuanya pernah mengalami diturunkan dari tembok kota pakai keranjang, ya kan? Jangan lupa berterima kasih bagi mereka semua yang melakukan segala yang buruk kepada saudara dan saya. Mereka sudah dan mungkin sedang saat ini dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Jadi jangan lupa berterima kasih. Kalau ketemu sama mereka, terima kasih ya, kamu sudah membenci saya. Terima kasih ya, kamu sudah memfitnah saya. Terima kasih ya, kamu sudah mengucilkan saya. Jangan sedih hati kalau saudara dikucilkan. Tapi saudara perlu untuk berterima kasih pada mereka. Saudara sedang ditajamkan. Pribadi saudara, karakter saudara sedang dipertajam. Untuk apa? Untuk masuk kerajaan surga. Orang masuk kerajaan surga itu pilihan loh. Dan orang itu dipilih untuk apa? Untuk dibentuk. Dibentuknya melalui apa? Melalui kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sedih. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan Yusuf. Ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dipercaya oleh orang nomor 1 di Mesir, yaitu Fir'aun. Dia menjadi second man-nya Fir'aun, dia berkuasa atas istana dan bahkan atas seluruh daerah Mesir. Yusuf adalah orang asing, orang Ibrani, dia bukan orang Mesir. Tapi dia dipercaya mempunyai pangkat, punya kuasa yang begitu luar biasa. Dan saat itu Yusuf didatangi oleh saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya ini adalah mewakili orang-orang yang sudah di dalam prosesnya ingin menghancurkan Yusuf. Sehingga dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf sadar yang kamu reka-rekakan itu jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah mereka-rekakannya untuk mendidik Yusuf. Allah mereka-rekakannya untuk mempertajam Yusuf. Menjadikan Yusuf anak konglomerat Yakub, anak manja yang selalu disayangi oleh orang tuanya. Selalu diistimewakan oleh orang tuanya, tidak punya kepribadian seorang raja, tidak pantas untuk memimpin. 13 tahun Yusuf dipertajam, diasah oleh Tuhan. Direka-rekakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, situasi buruk mencengkram Yusuf 13 tahun. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada yang mengatakan usaha tidak menipu hasil. Jadi kalau kita berusaha bagaimana, ya nanti hasilnya bukan akan bagaimana. Berbeda sekali dengan jalan Tuhan. Grafiknya Yusuf itu turun loh dari anak konglomerat kaya raya luar biasa. Yakub tuh kaya sekali. Turun terus sampai menjadi apa? Narapidana yang gak punya harga diri apa. Dan dia narapidana bukan orang biasa lagi. Dia narapidana itu budak. Budak tuh sama seperti hewan pada zaman itu. Gak ada artinya, dibunuh juga gak masalah. Gak dipersoalkan orang. Dia masuk penjara sebagai budak. Anak konglomerat kaya, dihormati, disayangi, luar biasa. Diistimewakan, turun menjadi budak yang masuk penjara. Itu cara Tuhan. Proses tidak membohongi hasil katanya. Tapi hasilnya lain sekali. Hasilnya dia lebih tinggi dari anak konglomerat. Dia menjadi orang penguasa Mesir. Mesir pada waktu itu adalah negara yang paling besar di dunia. Sehingga Mesir boleh dianggaplah sebagai dunia. Luar biasa. 13 tahun. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ada zona-zona yang tidak nyaman yang akan menghantar kita ya, masuk ke zona nyaman yang sebenarnya.
Ya, saya katakan sekali lagi, ada zona-zona yang tidak nyaman, ada situasi-situasi yang tidak nyaman, ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang akan menghantar kita masuk ke dalam zona yang nyaman sebenarnya, zona nyaman yang sebenarnya, situasi nyaman yang sebenarnya, kondisi nyaman yang sebenarnya. Contohnya siapa? Yusuf. Rentetan zona tidak nyamannya dia menghantar dia ke zona nyaman. Luar biasa zona nyaman yang sebenarnya. Kadang-kadang orang merasa berada dalam zona nyaman. Tapi zona nyamannya zona nyaman pura-pura nyaman. Kemarinnya itu ini ya viral di antara kita ya istilah pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura setia, pura-pura macam-macam. Orang pura-pura itu jelas munafik ya. Ini ada merasa ini zona pura-pura nyaman. Gimana? Hidupmu gimana? Seneng katanya, bahagia, pura-pura nyaman dia. Tapi dia tahu di dalam hatinya dia mungkin menangis luar biasa. Tapi kalau kita sadari hal ini, Yusuf menyadari hal ini, maka Yusuf itu harus berterima kasih kepada siapa? Kepada kakak-kakaknya dulu yang membenci dia. Sehingga memasukkan dia ke dalam sumur kering dan menjualnya sebagai budak. Kapan sih Yusuf diangkat atau disahkan, ditabiskan menjadi budak itu kapan? Ketika kakak-kakaknya mengeluarkan Yusuf dari sumur kering dan menjualnya kepada orang Midian. Tiba-tiba dia menjadi budak. Dia harus kamsia terima kasih kepada kakak-kakaknya. Untung lu sudah masukkan gua ke sumur kering di mana gua stres berat di situ. Dan untung lu sudah keluarkan gua dari situ dan lu jual gua sebagai budak di orang Midian. Dan saudara tahu orang Midian itu bukan penjual budak loh. Mereka penjual kain-kain halus, parfum, rempah-rempah. Mereka mau menuju ke Mesir buat jualan di sana. Dititipi budak. Mau nggak beli mungkin dengan diskon ini. Harganya juga separuh harga. Ya maulah. Yusuf juga harus berterima kasih pada orang Midian ini. Yang sudah membelinya sebagai budak. Dan membawanya ke Mesir. Tidak membawa ke Tiongkok tapi bawanya ke Mesir. Mereka tidak tahu ada rencana Tuhan di sana. Yang sedang saudara-saudara Yusuf jalani. Yang sedang orang Midian jalani. Yusuf juga tidak tahu. Walaupun dia sudah dapat mimpi dari Tuhan. Tapi tidak tahu bahwa ini adalah jalan Tuhan. Yusuf harus berterima kasih kepada Potifar. Yang sudah membelinya sebagai budak. Dan menjadikan Yusuf budak di rumahnya. Sudah tahu kalau orang beli budak itu pasti diperiksa giginya. Diperiksa otot-ototnya. Diperiksa badannya. Semuanya apakah ini tangannya cukup kuat enggak? Yusuf tangannya halus, enggak pernah kerja. Anak konglomerat. Ototnya lembek lah, enggak pernah kerja, dia bukan budak. Semua persyaratan untuk budak saya yakin dia enggak lulus. Kalau persyaratan untuk menjadi budak dia secara fisik enggak lulus, kan fisik aja yang dibutuhin. Enggak lulus. Tapi Potifar kok mau beli? Itu pakai uang loh, belinya pakai uang. Potifar mau keluar uang untuk itu. Kok mau beli Potifar? Itu sudah mesti ngucap syukur Yusuf. Mau beli Potifar itu Potifar bukan baik hati terus Yusuf kamu saya beli dan kamu saya bebaskan. Kembali kamu ke rumah orang tuamu. Enggak, kamu jadi budak di rumahku. Jadi budak juga. Akhirnya dia benar-benar jadi budak di situ. Dan ketika dia mau diperbudak oleh nafsu seksnya istri Potifar, dia melarikan diri. Tapi Yusuf harus berterima kasih pada istri Potifar yang berminat kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf tolak dan melarikan diri dan istri Potifar memfitnah Yusuf. Istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf itu yang mau nyerang saya, Yusuf mau merkosa saya, padahal yang mau memperkosa dalam tanda kutip adalah si istri Potifar justru. Ya Yusuf bisa apa, dia budak, tangkap dia. Tapi Yusuf mesti berterima kasih. Kalau istri Potifar tidak bicara itu terus Yusuf melarikan diri dari istri Potifar ya sudahlah, nggak apa-apa lah, saya cari korban lain gitu ya. Yusuf tetap jadi budak karena nggak masuk penjara. Ini Yusuf harus masuk penjara, ini jalan Tuhan, ini skenarionya Tuhan luar biasa nih. Istri Potifar nggak digaji sama Tuhan untuk jadi pemeran. Itu pemeran
cerita skenarionya Tuhan ini kan antara lain istri Potifar harusnya digaji sama Tuhan itu. Sudah mainkan peran dengan baik, menjebloskan Yusuf dengan fitnah. Potifar percaya lagi sama istrinya, jebloskan Yusuf di dalam penjara. Puji Tuhan, Potifar itu adalah pegawai istana, pegawai tinggi istana. Sehingga apa? Untuk semua pegawai tinggi istana, untuk semua urusan dengan pegawai tinggi istana ada penjara khusus. Jadi bukan penjara digabung sama bajak laut sama segala, enggak. Penjara khusus. Nah di penjara khusus dia bertemu dengan orang-orang seputar lingkaran istana. Ya, juru minuman raja, juru minuman Firaun, dan juru roti. Nah, puji Tuhan mereka kok mimpi. Mereka masih didakwa, belum divonis. Mimpi mereka. Bawa juru roti, bawa roti, ada burung-burung makan roti yang dibawanya. Juru minuman mimpi melayani Firaun. Dan mereka nggak tahu apa artinya ini. Yusuf ada di situ dan Yusuf bisa mengartikan dengan tepat. Juru roti dihukum mati, juru minuman dibebaskan. Yusuf titip sama juru minuman, tolong ya kasih tahu Firaun saya nggak punya salah loh. Saya ini nggak punya salah, saya ini difitnah kayak gini-gini. Puji Tuhan si juru minuman ini lupa. Setelah bebas 2 tahun dia lupa. Yusuf masih ada pelajaran 2 tahun di penjara. Yang pasti jelas berat buat dia, itu zona nggak nyaman banget. Padahal Yusuf bisa melarikan diri pada waktu di rumah Potifar dulu. Ketika jadi budak dia nyelinap, disuruh beli snack di warung depan sama Potifar misalnya, terus dia kabur aja bisa kan. Tapi enggak, dia enggak kabur, dia tetap berada di dalam zona tidak nyaman itu. Karena saya sedang ditajamkan ini. Saya sedang dibentuk oleh Allah melalui semua ini. 13 tahun Yusuf. Setelah itu Allah lihat, Yusuf sekarang sudah siap. Petunjuknya bukan kepada Yusuf, tapi kepada Firaun yang bermimpi dan menjadi gelisah. Enggak ngerti arti mimpinya dan tidak ada orang Mesir, ahli-ahli nujum, ahli mimpi di Mesir, orang tua-tua yang sudah pengalaman, jam terbangnya tinggi, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang arti mimpi Firaun. Barulah tukang juru minuman Firaun ini ingat, saya punya teman 2 tahun yang lalu, apa enggak kerasa bersalah si ini? Dia mampu mengartikan mimpi saya waktu di penjara. Panggil, kata Firaun. Dipanggil Yusuf, cukur dulu, pasti berewokan atau gimana. Yusuf udah gak pernah mandi, gak pernah segala mungkin gitu, dimandiin dulu, ganti baju dulu, ngadep Firaun. Tuhan beri kepada Yusuf talenta yang luar biasa, bisa mengartikan mimpi Firaun dengan tepat. Setelah diartikan mimpinya, Firaun bingung lagi, harus bagaimana. Sekarang sudah tahu nih harus bagaimana, tapi bahwa ada 7 tahun masa kelimpahan yang akan diikuti dengan 7 tahun masa kekeringan. Gimana nih urusannya nih? Firaun itu raja loh, jangan main-main kita. Dia pandai loh dia, ahli strategi, kalau enggak mungkin bisa besar gitu Mesir. Tapi untuk urusan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan, buntu otaknya Firaun. Yusuf bilang, gampang, saya punya cara. Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun dan mengurusi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dari situ kita belajar apa yang namanya menabung. Ketika 7 tahun masa kelimpahan kita, jangan hambur-hambur menabung. Dulu saya waktu kos di Bandung pertama kali, pada waktu masih SMA saya waktu itu, papa saya ngirimi duit buat jajan, buat rantangan dan sebagainya. 1 minggu pertama, wah makan enak. 1 minggu 10 hari mulai gak enak. Hari ke-15 mulai gak ada makanan. Hari selanjutnya ke-20 mulai mampir ke teman saya yang orang Bandung. Dan pura-pura bertamu dan ikut makan di situ. Ya, di Boreksa tuh. Sudah tahu kan ada apa? Dulu ada lemper yang enak. Pura-pura makan di situ sama teman saya, sama mamahnya. Makan sini Indri, makan sini. Nah, tapi lama-lama dia tahu, Indri lu kok kayaknya datangnya tiap tanggal 20 ya.
Tapi saya bodoh sekali. Ketika saya diajari tentang kisah Yusuf baru saya ngerti iya ya kita harus menabung. Sejak saat itu saya bagi pengiriman dari papa, saya bagi. Minggu pertama hanya boleh keluar segini, minggu kedua segini. Jadi tiap minggu saya masih tetap makanannya masih bagus. Enggak pakai pergi ke pengantin yang tidak mengundang saya dan saya bawa batu bata yang saya bungkus. Zaman dulu kan kalau hadiah pengantin harus bentuk barang kan. Batu bata yang pakai apa? Dusnya bata, batu bata jadi dusnya bata. Enggak pakai gitu sudah. Udah belajar. Nah, sejak saat itu menabung. Dengan menabung memakai sebagai Yusuf. Ya Tuhan bukan cuma menajamkan Yusuf, tapi melalui Yusuf kita dipertajam kalau kita mau dengar firman Tuhan dan mau belajar firman Tuhan dan mau mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan enggak cuma jadi wacana seolah-olah ya saya tambah pinter, tapi tidak tambah pinter kalau kita tidak melakukannya. Firaun memanggil Yusuf dari penjara untuk mengartikan mimpi. Mempercayakan kepemimpinannya Mesir menghadapi kondisi mendatang di Mesir. Yusuf tidak boleh hanya terima kasih pada Firaun. Yusuf harus terima kasih pada juru minuman. Yusuf harus terima kasih kepada juru roti bahkan yang sudah meninggal. Kepada Potifar yang memasukkannya dia ke penjara. Kepada istri Potifar yang sudah memfitnah dia. Berterima kasihlah kepada mereka yang membawa saudara berada dalam situasi yang buruk kalau itu diizinkan oleh Allah. Yohanes 19 ayat 5 dan 6. Yohanes 19 ayat 5 dan 6. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yudas, salah seorang murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Imam besar yang mendakwa Yesus. Herodes yang mempersalahkan Yesus. Pilatus yang tidak bisa tegas dan berlaku adil dalam melaksanakan hukum Romawi atas Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Itu semua telah menjadi alat Allah dalam mematangkan dan melaksanakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia termasuk saudara dan saya dari dosa-dosa kita melalui penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus memang menjadi idenya Allah, rencananya Allah, kasih karunia Allah yang luar biasa. Tapi pelaksanaannya harus ada darah korban. Dan darah korban itu darah Yesus. Dan bagaimana prosesnya Yesus digiring sampai ke dalam pembantaian di atas kayu salib. Yudas berperan. Imam besar berperan. Herodes berperan. Pilatus dan orang-orang Yahudi semuanya berperan. Salibkan dia. Salibkan dia. Dikatakan tadi pada ayat 5. Yohanes 19, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Pilatus berharap ada belas kasihan antara sesama orang Yahudi dengan Yesus yang Yahudi ini. Melihat penderitaan Yesus. Tapi apa mereka kasihan? Oh tidak. Makanya saudara jangan mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang membenci saudara. Dari orang-orang yang memang sudah menusuk saudara dari belakang atau berkhianat. Mungkin di antara orang-orang yang berteriak salibkan dia, saat itu ada orang-orang yang dulu pernah disembuhkan oleh Yesus. Pernah mendengar dan kagum akan pengajaran Yesus, pernah makan ketika Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Pernah mengalami mujizat Tuhan.
Sedangkan dari orang-orang yang menerima kebaikan saudara saja, saudara jangan harapkan kebaikan lagi. Apalagi dari orang-orang yang tidak baik bagi saudara, yang tidak punya niatan baik, yang membuli saudara, memfitnah saudara, menghakimi saudara, menghujat saudara, menjegal saudara. Pilatus merasa tidak punya urusan apa-apa dengan Yesus. Pilatus kagum sama Yesus juga enggak. Tapi Pilatus sakit hati sama Yesus juga enggak. Pilatus netral sebetulnya. Pilatus tinggal jalani saja hukum Romawi, beres. Yesus pasti tidak akan dihukum. Tapi Pilatus takut dengan orang-orang begitu banyak yang nanti akan cerita yang enggak-enggak kepada kaisar di Roma. Atasannya Pilatus, susah nanti. Jadi Pilatus hanya berusaha menggerakkan belas kasihan. Lihatlah manusia itu. Tapi apa? Pada ayat 6 dikatakan di sana. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, jatuhlah mereka belas kasihan kepada Yesus. Atau gitu ayatnya enggak ya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka semakin beringas. Salibkan dia, salibkan dia. Padahal beberapa hari yang lalu, hosana bagi dia yang datang. Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai. Tapi sekarang salibkan dia, salibkan dia. Jangan berharap orang mengingat perbuatan baik saudara, atau jasa saudara, atau apapun juga. Saudara perlu untuk belajar dari firman Tuhan. Saat saudara sedang dipertajam, sedang ditajamkan. Ambil dia dan salibkan dia. Lalu kata Pilatus seperti ini, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini kan kontradiktif sekali. Kata Pilatus, yang ngomong ini Pilatus loh. Petinggi Romawi yang paling top pada saat itu. Di daerah orang Yahudi. Ambil dia, salibkan dia. Artinya hukum dia. Sebab apa? Sebab dia bersalah, harusnya kan gitu. Ini enggak. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lembek banget Pilatus ini. Dia takut dengan masa. Dia kan bukan pemimpin yang baik. Di sini kita lihat bagaimana kotornya sebuah keputusan manusia. Keputusan manusia seringkali tidak adil, tidak benar, kotor. Tapi jangan lupa, kalau saudara dan saya berterima kasih kepada Allah bahwa sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya kita titip terima kasih juga. Selain kepada Tuhan Yesus, kita juga perlu terima kasih pada Yudas. Terima kasih Yudas, untung kamu dulu kok berkhianat, menjual Yesus 30 keping perak. Berterima kasih pada imam besar, untung imam besar. Kamu benci pada Yesus yang mau mengganti, seolah-olah mau mengabaikan Taurat. Dan mereka semua yang menjadi anak Abraham. Berterima kasih pada Herodes. Yang walaupun raja orang Yahudi, meskipun raja boneka, raja orang Yahudi. Tetapi tidak bisa membela orang Yahudi yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Berterima kasihlah kita kepada Pilatus yang sudah cuci tangan atas keputusannya dia. Dan berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kita harus berterima kasih loh pada mereka. Karena itulah yang menggiring Yesus sampai ke kayu salib. Itulah yang membuat Yesus jadi penebus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi berada dalam situasi buruk, seringkali ini justru menjadi jalan untuk mendapatkan yang lebih baik. Saya pernah punya teman petinju dari Malang pada waktu saya masih remaja. Dia bilang gini, dia juara. Dia juara. Juara Jawa Timur juga pernah, juara Indonesia juga pernah. Dia katakan begini, setiap luka akibat pukulan di saat dia latihan, itu yang menghantar dia untuk menjadi seorang juara di saat bertanding. Saudara mungkin saat ini sedang terluka.
dalam situasi buruk, di dalam bisnis saudara ada situasi buruk, saudara terluka. Saudara berdoa, Tuhan kok tidak tolong ya, Tuhan kok tidak tolong. Dalam situasi rumah tangga saudara mungkin ada terluka, situasinya buruk, Tuhan kok enggak tolong ya, Tuhan kok, padahal buat Tuhan mudah sekali buat menolong. Situasi saudara di dalam kesehatan saudara, mungkin situasi buruk, kenapa ya Tuhan kok tidak tolong saya ya? Kok Tuhan biarkan saya? Padahal mudah sekali buat Tuhan. Di dalam situasi kerohanian saudara, mungkin ada situasi buruk saat ini. Situasi kacau karena pikiran perasaan saudara dikacaukan oleh banyak hal, oleh emosi, oleh pengaruh negatif dari orang lain, dari kuasa kegelapan. Tapi Tuhan kok enggak tolong saya? Luka-luka saudara ini akan menghantar saudara menjadi juara. Ketika nanti saudara harus bertanding. Dan mungkin sekarang ini kita sedang bertanding juga. Sambil bertanding, sambil latihan juga. Bertanding untuk mendapatkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tadi malam dalam persekutuan doa, ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan sudah memerintahkan kemenangan itu untuk saudara dan saya. Tuhan memerintahkan kemenangan untuk datang pada kita. Kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan sudah memerintahkan kemenangan itu. Dan masalahnya sekarang, apakah perintah Tuhan atas kemenangan itu siap kita terima atau tidak? Kita tidak akan pernah siap kalau kita tidak punya hati seorang pemenang. Kita tidak siap kalau kita dalam situasi buruk ini malah lengser, malah pergi dari zona buruk ini. Ini zona buruk, semua orang juga bilang zona buruk betul. Tapi jangan pergi ketika Tuhan mengizinkan saudara mengalaminya. Bersama Tuhan saudara akan menjadi pemenang karena kemenangan itu sudah ditunjuk Tuhan ke sana. Yusuf, kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi pemerintah, kamu akan menjadi penguasa. Yusuf sudah ditunjuk ke sana kamu. Tapi prosesnya seolah-olah proses kekalahan. Kekalahan demi kekalahan, hantaman, hajaran demi hajaran. Terakhirnya Tuhan Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Bukan bangsa lain loh yang nolak Yesus, yang berteriak, salibkan dia, itu bukan orang Romawi. Salibkan dia, gak ada urusan orang Romawi. Orang Romawi gak ada dendam apa-apa sama Yesus. Orang Romawi juga tidak kagum sama Yesus. Orang Yahudi yang sudah ditolong oleh Yesus, yang sudah disembuhkan. Salibkan dia, salibkan dia. Ada satu kebencian yang entah dari mana. Kuasa kegelapan bisa mengubah cinta kepada Yesus itu menjadi kebencian kepada Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan hal ini. Mazmur 18 ayat 7 dan 20. Mazmur 18 ayat 7 dan ayat 20. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, dan aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ini adalah Mazmur Daud. Daud mengalami banyak sekali pengalaman yang luar biasa yang ditulis pada Mazmurnya. Dan dia katakan di sana pada ayat 7 tadi, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Gak ada di situ ketika aku dalam kesesakan, aku pindah ke tempat lain. Gak ada loh. Itu bukan cara yang harus ditempuh oleh orang beriman. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Di mana? Di tempat kesesakan itu. Di posisi kesesakan itu, saudara, kesesakannya di mana? Di bisnis saudara, di rumah tangga saudara, di kesehatan saudara, di hidup rohani saudara, atau di masa depan saudara sudah mengalami kesesakan dari sejak sekarang karena overthinking. Ada penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Disitulah alarmnya.
Kesesakan itu adalah menjadi alarm pengingat bagi kita akan perlunya pertolongan Tuhan. Kita kadang-kadang kalau nggak lagi perlu, nggak ingat. Tuhan kita jadikan ban serep. Jarang orang melihat ban serep. Seringkali orang lihat, oh ban saya yang saya pakai ini kok kurang keras, kurang angin ya, tambah angin. Tapi ban serep jarang diperiksa. Jadi tahu-tahu pas mau pakai sudah kempes saja, ban serep itu bisa kempes dulu pelan-pelan. Apalagi kalau ada bocor kecilnya. Kesesakan itu alarm pengingat bagi kita bahwa kita sangat perlu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar seruan kita. Di mana taunya pasti mendengar. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Jadi pasti teriakan saudara didengar oleh Tuhan. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kadang-kadang kita bodoh dengan mengharapkan begitu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dan mengabulkan seruan kita. Kalau Tuhan gak mengabulkan seruan kita berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar. Kata Tuhan sekarang ini saya sedang menolong kamu. Menolong apa Tuhan? Menolong menajamkan kamu. Menolong meningkatkan kualitas kepribadianmu. Menolong meningkatkan kualitas kedewasaan rohanimu. Itulah yang sedang aku lakukan. Makanya Tuhan bilang, itulah jawabannya. Ketika kita mungkin minta, Tuhan lepaskanlah saya dari penyakit ini. Jangan-jangan penyakit inilah yang menjaga kamu tetap beriman pada Tuhan. Kalau kamu tidak kena sakit begini, kamu sudah lama meninggalkan Tuhan. Tuhan, saya kekurangan uang ini Tuhan. Ini kesesakan buat saya, betul kata Tuhan. Tapi justru dengan kondisi seperti itu, situasi buruk seperti itu. Itulah yang menjaga kamu tetap bersandar kepadaku. Oh Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan selalu memelihara kita dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kalah. Ingat, Tuhan pasti menolong kita. Dikatakan pada ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Pada akhirnya Tuhan menolong kita. Asalkan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Makanya ketika kita mengalami situasi buruk, lebih baik kita berlutut dan berdoa, berseru pada Tuhan. Bukan melarikan diri dari situasi buruk itu. Sebab jangan-jangan di dalam situasi buruk itu justru ada berkat Tuhan yang sedang Tuhan infuskan ke kita. Saudara sedang mendapat infus. Infus setetes-setetes, kalau saudara lihat orang diinfuskan setetes masuk. Tapi infus itu mengandung ya nutrisi, mengandung obat-obatan dan sebagainya. Saudara sedang diinfus di mana? Di situasi buruk. Kita harus hidup berkenan kepadanya. Harus benar-benar dekat dan konsentrasi kepada Dia. Jangan biarkan situasi buruk itu mencuri perhatian saudara. Mencuri akan semangat juang saudara. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita perlu selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita ditolong dan dilindunginya. Dikatakan di sini pada ayat 14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ketika saudara berada dalam kesesakan, ingat, jangan biarkan hati saudara ya, berpihak kepada kesesakan itu, berpihak kepada ketakutan, berpihak kepada kekhawatiran, berpihak kepada kebingungan. Tapi melekatlah pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita perlu berseru kepadanya dalam situasi buruk, sebab Tuhan pasti menjawab
Dikatakan pada ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini firman Tuhan, jaminan Tuhan. Aku akan menjawab dengan bagaimana caranya? Dengan dua perkara. Pertama adalah menyertai dia. Di mana? Dalam kesesakan. Berarti saudara tidak dikeluarkan dari kesesakan. Tapi saudara disertai di dalam kesesakan. Kenapa kok Tuhan gak keluarkan kita dari kesesakan itu? Karena kesesakan itu adalah berkat buat saudara dan saya. Sehingga Tuhan sertai supaya kita itu seperti seorang anak yang gak suka minum susu. Ya, anak masih kecil, dibujuk sama ibunya. Ayolah minum susu, disertai. Nggak mau, nggak suka. Susunya dijadikan ya puding, jadi puding. Nah, tetap nggak suka kalau ada susunya. Dijadikan makanan lain, es krim. Tetap nggak suka kalau ada susunya gitu misalnya. Disertai terus, tapi tetap harus minum susu itu. Gitu. Karena itulah berkatnya gitu kan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, karena kesesakan itu berkatnya. Dan yang kedua, aku akan meluputkannya. Kenapa kok diluputkan oleh Tuhan? Kalau kesesakan itu adalah sebuah kecelakaan. Tidak semua kesesakan adalah besi menajamkan besi. Tidak semua kesesakan ada berkat di dalamnya. Ada kesesakan, ada situasi buruk yang sesungguhnya berbahaya. Situasi buruk yang merupakan kecelakaan. Maka Tuhan katakan, aku akan meluputkannya. Tapi tidak hanya itu, kalau sudah baca pelan-pelan di sini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Gimana jawabnya Tuhan? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan yang penuh berkat. Dan aku akan meluputkannya. Dari mana Tuhan? Dari kesesakan, dari situasi buruk yang mencelakakan. Dan akhirnya mau disertai Tuhan atau mau diluputkan Tuhan, dua-duanya berakhir dengan apa? Memuliakannya. Untuk menjadi pisau yang disimpan karena berguna, saudara harus menjadi pisau yang tajam. Melalui situasi buruk, saudara sedang ditajamkan. Berseru pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan pahami semua rencana Tuhan. Jalani dengan ucapan syukur, berterima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk situasi buruk ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tepuk tangannya gak rela. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara
semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tetapi ku takkan menyerah, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa rencana-Mu yang sempurna bagi kami. Ada suatu rencana kemenangan, rencana indah, rencana yang dahsyat bagi hidup kami masing-masing. Sehingga seringkali Tuhan, di masa-masa pertumbuhan rohani kami, Engkau menempatkan kami, mengizinkan kami untuk ditajamkan oleh situasi buruk yang ada, kondisi-kondisi yang tidak baik, zona yang tidak nyaman. Semuanya itu ternyata mengandung berkat yang luar biasa di dalamnya. Ampuni kami ya Bapa, kalau kadang-kadang kami ingin menyerah saja. Ampuni kami kalau kami ingin melarikan diri saja. Tapi Tuhan, Engkau menolong kami, boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami. Dan mungkin saja ini adalah peringatan yang terakhir bagi kami. Setelah ini mungkin tidak ada peringatan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, tolong agar tidak ada seorang pun dari kami yang membiarkan kesempatan indah di dalam situasi yang buruk ini Tuhan, itu terlewat dalam kehidupan kami. Tolong kami menerima berkat semaksimal mungkin melalui situasi buruk yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyertai kami dalam situasi buruk ini. Dan Tuhan akan meluputkan kami, melepaskan kami dari situasi buruk yang berbahaya bagi kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Semua yang hari ini hadir, semua yang hari ini mengikuti melalui live streaming, ataupun nanti ketika sudah berada di dalam rekaman di YouTube, dan semua yang melayani Tuhan hari ini, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan tolong, semuanya Tuhan sendiri yang akan terus membimbingnya di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan adalah setelah ibadah ini akan ada persekutuan The Lantern, ibadahnya onsite, acaranya Let's Discuss. Judulnya Agent of Change, dibawakan oleh Pak Junius.
jam 10.30 sampai biasanya sampai setengah 1. Tapi juga ada fasilitas melalui Zoom di dalam acara ini. Lalu berikutnya, hadirilah acara Sinode Pusat, ada acara Sinode Pusat yaitu Suminar dengan tema Artificial Intelligence dan Pelayanan Anak. Jadi AI dan Pelayanan Anak. Suminar ini Zoom. Narasumber Pendeta Igrea Siswanto, Skom, STH, PhD. Pada Sabtu tanggal 29 Juli 2023 ada di Warta Jemaat Saudara jam 10 sampai selesai. Melalui Zoom, meeting ID-nya juga ada di sana dengan passcode DEP Anak, Departemen Anak dari Sinode Pusat. Hadirilah juga persekutuan The Lantern dalam ibadah on-site dalam acara Let's Discuss tentang identitas diri. Bagian yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat pada Minggu tanggal 30 Juli minggu depan 10.30 di sini dengan juga dilengkapi dengan fasilitas Zoom. Lalu saya umumkan juga bagi jemaat yang tergerak untuk kita sama-sama bisa membeli gitar bass yang baru, begitu ya Pak David ya. Ini pemain bass kita ini karena gitar bass ini sudah sangat tua, padahal itu baru 8 tahun, 9 tahun umurnya. Sudah sangat tua itu. Apalagi kita ya. Itu harus diganti katanya, karena saya nggak ngerti gitar bass, saya percaya aja sama Bro David ini luar biasa. Jadi bagi saudara yang tergerak untuk membantu dana, silahkan memasukkannya di persembahan khusus, tulis di sana untuk gitar bass. Boleh dalam kurung David gitu boleh. Karena dia yang mencetuskan ya ide ini, tapi memang kita perlu ya. Lalu bagi jemaat yang ingin mengadakan persekutuan di rumah, di kantor atau di tempat lain dan ingin mendapat pelayanan khusus dari GPKDI Tabernakel Kasih, dapat menghubungi Ibu Imelda, Ibu Lian atau Ibu Heni ya. Bisa persekutuan ini kita sedang hidupkan kembali Persekutuan Tabernakel Kasih. Jadi PTK dulu ada Persekutuan Tabernakel Kasih. Boleh yang sifatnya sesaat sekali atau boleh yang rutin, sebulan 2 kali, sebulan 4 kali boleh. Ya, nanti kita atur. Saya rasa itu saja. Lalu pengumuman yang lain adalah jangan lupa saya tetap mengundang untuk Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Karena di sini kita akan belajar ya sambil ngobrol santai. Firman Tuhan sehingga kita betul-betul bisa lebih mengerti lagi dan lebih mencintai Tuhan dan lebih sungguh-sungguh di dalam hidup sesuai firman Tuhan. Tiap Jumat memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam, meeting ID-nya bisa minta ke Ibu Heni, ada di tayangan sekarang ini juga. Dan diingatkan sekali lagi bahwa kebaktian anak kata dilaksanakan setiap hari Minggu di Violet 3, di onsite ya, di Violet 3. Jadi tidak lewat online lagi kebaktian anak, ini setiap hari Minggu onsite. Setiap hari Minggu. Tapi acara santai bersama kata tiap hari Rabu, Zoom santai bersama kata. Ini untuk sementara ditiadakan dulu, soalnya anak-anaknya sibuk. Kalau lagi musim sekolah mereka sibuk, banyak PR, banyak ulangan, banyak segala. Kalau musim libur diajak sama orang tuanya liburan. Jadi mana-mana musimnya lagi sibuk ini, musim sibuk. Jadi cuma saya perlu ingatkan sekali lagi, selama anak-anak itu masih bisa saudara arahkanlah dia untuk datang kepada Tuhan. Arahkanlah dia datang kepada ibadah ya, ikut ibadah, kegiatan, biasakan dia. Sebab kalau tidak nanti sudah lewat umurnya, saudara akan menyesal sendiri karena setan iblis kuasa kegelapan melalui berbagai macam cara bisa mempengaruhi mereka untuk meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus. Ini bukan untuk supaya ada regenerasi jemaat, bukan loh. Tapi untuk kepentingan anak ini sendiri. Supaya dari sejak kecil mereka itu akrab dengan Tuhan. Mereka itu terbiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi besarnya itu arahnya jadi baik. Itu cara mendidik anak yang terbaik, yaitu di dalam firman Tuhan. Temukan dia dengan Tuhan.
Oke, itu saja. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming, dapat dipersilakan untuk memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku, Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat. Mari kita bangkit berdiri. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Musik memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Amin. Katakan Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan boleh datang beribadah bersama-sama, berkumpul di ruangan ini maupun lewat live streaming juga. Kami boleh memuji menyembah Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan, apapun musim dalam hidup kami yang kami sedang alami, mungkin yang sedang mengecewakan, yang sedang menyakitkan, kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk belajar sesuatu yang baru daripada Tuhan. Dan tidak kebetulan kalau Tuhan izinkan kami mengalami semuanya itu, kami percaya ada perkara-perkara besar yang sedang Tuhan ajarkan kepada kami, yang sedang Tuhan arahkan untuk kami alami, untuk kami bertumbuh menjadi lebih baik di hari-hari ke depan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan terus urapi dan pakai hamba-Mu Pak Sondri yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami dalam seluruh kehidupan hamba-Mu, pergumulannya secara pribadi. Tuhan juga tolong, Tuhan berikan jawaban tepat pada waktunya. Dan terlebih-lebih Tuhan terus tambahkan hikmat kepada hamba-Mu yang dalam menggembalakan, memimpin seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya di waktunya Tuhan dan di waktu yang terbaik, di saat yang tepat Tuhan akan menjawab dan memberikan dan melakukan yang terbaik. Bapa, terima kasih
kami akan sebentar mengakhiri ibadah kami hari ini, dan kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan maupun yang sudah ditransfer lewat bank. Tuhan sendiri akan berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dengan rela dan penuh ikhlas dan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini di dalam seluruh bagian aspek kehidupan mereka, pekerjaan, keluarga, anak-anak mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat jemaat-jemaat yang sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat, sedang terganggu kesehatannya. Tuhan sendiri juga menjamah dan menyembuhkan, memulihkan kondisi kesehatan mereka. Yang sedang dalam kondisi bergumul, sedang menantikan jawaban doa daripada Tuhan, kami berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang sedang berduka, yang sedang mengalami masalah apapun yang Tuhan yang kami tidak ketahui, kami mohon Tuhan berikan mereka kekuatan untuk terus berjalan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kuatkan iman mereka untuk terus melihat harapan itu bahwa hanya ada di dalam Tuhan. Dan sertai mereka Tuhan, dan pegang dan tuntun tangan mereka untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam segala perkara yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan pimpin kami, pegang tangan kami, bahwa kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau buka hati kami, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau berjalan sendiri. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan mengangkat engkau semakin hari semakin tinggi. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan berkat jasmani akan memenuhi dan menjadi bagian dalam seluruh kehidupanmu secara pribadi, kehidupan anak-anakmu, kehidupan keluargamu. Engkau akan menikmati berkat yang berkelimpahan mulai dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus ini mulai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk sejenak, kita bersaat teduh. Selamat pagi, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.